Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar materi tentang past perfect tense dalam bahasa Inggris. Oke, past perfect tense kita akan belajar tentang use atau penggunaannya, formula atau rumus-rumusnya, kemudian ada example contohnya, dan exercise atau latihannya. Oke, are you ready? Prepare your notebook and your pen. The use atau penggunaan. Yang pertama, completed action before something in the past, yaitu untuk menceritakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu sebelum kegiatan lain terjadi. Nah, kalian bisa melihat contohnya di sini. For example, I had met the beautiful girl before I came to this city. Jadi saya sudah bertemu dengan seorang gadis yang cantik sebelum saya datang ke kota ini. Nah, di sini kita lihat pada ilustrasi di bawahnya itu ya, ada past, present, dan future. Jadi had met, kemudian ada came, itu sudah terjadi di masa lampau itu ya, sebelum kejadian lainnya itu terjadi. Yang kedua penggunaannya yaitu duration before something in the past, itu menceritakan kejadian yang sudah dan masih berlangsung sebelum kegiatan lain terjadi. For example, by the time we finish our study, we had been in Malang for 5 years. Nah, jadi saat kita sudah atau menyelesaikan sekolah kita sudah berada di Malang selama 5 tahun. Nah, intinya adalah penggunaan dari past perfect tense ini adalah menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Intinya seperti itu ya. And then the use-nya masih ini terkait penggunaannya yang harus kita kuasai, yaitu penggunaan had dan verb 3 ya. Oke. Nah, kita di sini untuk semua subjek ya, subjek apapun, ayu, we, they, she, he, it, baik tunggal maupun jamak, kita menggunakannya had. Sama-sama menggunakan had, yaitu artinya sudah gitu ya. And then followed by verb 3. Nah, ini diikuti oleh verb 3. Ini pun harus hafal ya, silakan diingat-ingat. Verb 3 itu digunakan pada kalimat perfect ini ya. Nah, untuk mengetahui atau mengingat lagi ya verb 3 yang sudah kita pelajari. Nah, ini bisa dilihat verb 1, verb 2, verb 3. Di sini ada has or have. Verb 2-nya adalah had, verb 3-nya adalah had. Ini ya. And then catch. Verb 2-nya caught, verb 3-nya caught. Bring. Verb 2-nya brought, verb 3 brought. Verb 1 make, verb 2 made, verb 3 made. Play, played, played. Learn, learned, learned. Ini silakan kalian pahami dan perhatikan dan hafalkan untuk verb 3-nya, karena masih banyak lagi ya verb 3 yang harus kita hafalkan dan kita ketahui. Oke. There are two sentences. The first verbal sentence, and then the second nominal sentence. Ini kalau verbal sentence itu menggunakannya verb, kalau nominal itu menggunakannya to be plus complement. Kemudian apa itu complement? Yaitu sebuah pelengkap ya. Ini bisa berupa adjective, noun, atau adverb. Adjective adalah kata sifat ya, for example ada sad, happy, dan seterusnya. Noun itu ada kata benda, doctor, car, cat, dan seterusnya. Adverb atau kata keterangan, ini ada 3, adverb of place, adverb of time, and adverb of manner. Ini contohnya situ ya. Place yang menunjukkan suatu tempat ya, time berarti menunjukkan suatu waktu, adverb of manner berarti sebuah
hal yang dilakukan dengan sebuah cara tertentu ya. Di situ kalau yang place ada in Jakarta School gitu ya. Kalau adverb of time in 1993, since tomorrow, dan seterusnya. Kalau adverb of manner ada well, slowly, dan seterusnya. Nah, ini saya yakin sudah paham semua ya terkait adjective, noun, dan adverb. Oke, formula. Jadi sama ya, ada kalimat positif, negatif, dan interrogative. Untuk formula yang positif, ini ada verbal on nominal. Verbal itu subject plus head plus verb 3. Kalau nominal, subject plus head plus been plus complement. Nah, ini perbedaannya hanya di setelah head itu sama-sama verb 3 atau been ya. Sebenarnya been itu juga sama-sama verb 3, yaitu dari to be, is, am, was, were gitu ya, menjadi been. Ini sama-sama verb 3 sebenarnya ya. Cuman itu adalah to be ya, verb 3 dari to be. Nah, for example, she had eaten an apple when I came. Dia sudah makan apel ketika saya datang. Nah, ini merupakan kalimat verbal ya, karena menggunakan had plus verb 3. And then Annie and Donnie had been to Paris before got married. Annie dan Donnie sudah pernah ke Paris sebelum menikah. Nah, ini juga sama ya, ini merupakan kalimat nominal. And then Kiki had graduated from university. Kiki sudah lulus dari universitas. Oke, note had plus verb 3 artinya adalah sudah. Jadi kalau kita mau bilang sudah ngapain gitu ya, menggunakan ini bukan after, karena ini adalah artinya sesudah atau setelah. For example, saya sudah mandi, berarti kita menggunakannya I had taken a bath. Ini yang benar ya, bukan I after take a bath, ini yang salah. Oke, ini paham ya. And then for the negative, ini ada verbal and nominal sama. Kita menambahkan not saja setelah had ya. Kalau verbal, subject plus had plus not plus verb 3. Nominal, subject plus had plus not plus been plus complement. Ini juga sama ya, menambahkan not saja setelah had. For example, ini she had not eaten an apple when I came. Dia belum makan apel ketika saya datang. Annie and Donnie had not been to Paris before got married. Annie dan Donnie belum pernah ke Paris sebelum menikah. Kiki had not graduated from university. Kiki belum lulus dari universitas. Jadi kalau ada had not berarti artinya belum ini ya. Nah, belum ini bukan menggunakan before ya, karena before itu sebelum. Contohnya di situ yang paling bawah itu ya, saya belum mandi. I had not taken a bath. Ini yang benar ya. Kalau yang salah I before take a bath. Nah, berarti sudah tahu lah ya. Kemudian untuk yang interrogative atau kalimat tanya, ini verbal and nominal. Jadi had-nya itu ditaruh depan ya. Kalimat verbal itu had plus subject plus verb 3. Don't forget to add the question mark. Jangan lupa tambahkan tanda tanya di belakangnya. Kemudian nominal ini had plus subject plus been plus complement. Sama ya, hanya merubah posisi subjek dan headnya. Headnya taruh depan, subjeknya ditaruh di belakang atau setelah head. For example, had she eaten an apple when I came? Apakah dia sudah makan apel ketika saya datang? Ini ya. Had Annie and Donnie been to Paris before got married? Apakah Annie dan Donnie sudah pernah ke Paris sebelum menikah? Had Kiki graduated from university? Apakah Kiki sudah lulus dari universitas? Dan ini silakan dipahami ya. Jadi headnya ditaruh di depan, belakangnya sama ya. Kemudian di sini head itu berarti what atau apakah ya. Tapi penggunaannya bukan menggunakan what. Karena apa? Head itu sudah mewakili dari arti apakah. Jadi kalau dalam kalimat positif, head itu berarti sudah ya. Kalau kalimat negatif, had not berarti belum. Kalau dalam kalimat interrogatif atau tanya, had di depan itu berarti artinya adalah apakah ini ya. Oke, semoga sudah paham ya terkait past perfect tense dalam bahasa Inggris. Dan for exercise, silakan kalian tuliskan ya
masing-masing 3 hal yang sudah kalian lakukan di masa lampau ya. Berarti ini menggunakannya positif, negatif, and interrogative. Kalian bisa menuliskan di buku masing-masing atau di kolom komentar di bawah ini. Oke, don't forget to use past perfect tense and verb 3, penggunaan verb 3. Oke, thank you for attention. See you in the next video. And jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.